Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya, ayatuha talibat natabi' darsana al-an ad-darsul khamis asyar. As-safha 89. Nah, ya. An al-fi'lil anil fi'lil mudhari', ya, tentang fi'il mudhari'. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dhamirnya dia di belakang, ya, di belakang. Nah, sekarang fi'il mudhari' dhamirnya dia ada di depan, huruf mudhara'ahnya ada di depan. Asy-syawahid iyyakum wal khusumatu fa innaha tufsidul qalba. Ya. Jauhilah oleh kalian permusuhan, ya. Fa innaha, karena sesungguhnya permusuhan itu tufsidul qalba, merusak hati, ya, merusak hati. Ya, jauhilah permusuhan karena permusuhan merusak hati, ya. Muncul dendam, muncul dengki karena bermusuhan. Jadi penyakit hati dia. Yang kedua, al-mutakabbiru yunazi'ullaha rida'ahu. Orang yang sombong itu yunazi'ullaha rida'ahu, mendebat Allah, ya, pakaiannya. Naza'a yunazi'u, ya, menentang Allah, ya. Orang sombong itu menentang Allah. Yang kemudian al-kadzibu yadurru bid-dini wad dunya. Bohong itu membahayakan agama dan dunia, ya. Bohong itu membahayakan agama dan dunia. Nah, ad-dibajah idza qara'tal af'alal waridata fi ahaditsil imamil baqir, ya. Bila kamu membaca fi'il-fi'il yang tertulis di hadis Imam Baqir, ya. As-sabiqah tajiduha kullaha tadullu ala husuli fi'lin fi zamanil hali, ya. Kamu akan mendapati semua fi'il-fi'ilnya menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada waktu sekarang, ya. Fadilalatu tufsidu, ya, wadihah, bukti petunjuk, ya,
kata tufsidu wadihatun itu jelas ya. Inna fi'lal ifsadi yahsulu fil waqtil hadir. Karena sesungguhnya pekerjaan merusak itu terjadi pada waktu sekarang. Bikhilafi ma law qulna, ya, berbeda apabila kita mengatakan afsada, ya, afsada, fa inna dilalatuha takunu ala husulil fi'li fi zamanil madi. Berbeda bila kita mengatakan kata afsada, ya. Sesungguhnya kata afsada itu menunjukkan pada terjadinya suatu pekerjaan fi zamanil madi, pada waktu yang telah berlalu, ya. Kalau tufsidu ini fi'il mudhari', afsada fi'il madi. Wa nafsu syai'i bin nisbati li yunazi'u dan yadurru, ya. Sama halnya dengan kata yunazi'u dan yadurru. Fal hadatsu yahsulu fil waqtil hali, ya. Peristiwa itu, ya, terjadi pada waktu sekarang, ya, hal sekarang. Wa hadza ma yusamma bil fi'lil mudhari, dan inilah yang disebut dengan fi'il mudhari'. Walau qulna naza'a atau darra lakanatit dilalatu ala husulil fi'li fil madhi. Kalau kita mengatakan naza'a atau darra, pasti, ya, itu menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu yang telah lalu, ya. Naza'a fi'il madhi, yunazi'u fi'il mudhari'. Darra ini fi'il madhi, yadurru ini fi'il mudhari', ya. Ini naza'a fi'il madhi, lam yattasil bi akhirihi syai'un, ya, tidak bersambung dengan sesuatu apapun, dan baris huruf akhirnya ini fathah, ya. Ini ciri-ciri fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari ini domirnya ya ini ini huruf mudhara'ah, ya. Nah, ini di depan yang menunjukkan dia fi'il mudhari', ya, sebelum kita mengetahui artinya, ya. Kita kan orang Indonesia, bukan orang Arab, ya. Kalau orang Arab udah tahu kian dibilang naza'a, oh itu fi'il madhi, yunazi'u, oh itu fi'il mudhari'. Loh, kita yang orang Indonesia kan nggak tahu arti naza'a apa. Nah, makanya kita tahu ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Hadza ma'al ilmi bi annal fi'lal mudhari'a yabda'u bi ahadi ahrufil mudhara'ati allati hiya. Nah, ya. Bersama dengan ini, ya, hadza ma'al ilmi, ya. Dengan ini kita mengetahui, ya, bahwasanya fi'il mudhari' ya beda'u diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta, ya. Kalau disingkat Anita, ya, alif, nun, ya, dan ta. Majmu'atun fi kalimatin anaitu, ya, anaitu, ya, terkumpul dalam satu kata anaitu. Wala yumkin ay yakunal fi'la mudhari'an idza lam yabtadi bi ahadi hadhil huruf, dan tidak mungkin menjadi fi'il mudhari' kecuali apabila tidak diawali oleh salah satu huruf-huruf ini, alif, nun, ya, dan ta. Jadi kalau nggak ada huruf alif, nun, ya, sama ta ini, berarti dia bukan fi'il mudhari'. Wa hadza ma yantabiqu ala ma marra anifan fil af'alil mudhari'ah, ya, mudhara'ah, fil af'alil mudhara'ah. Ini sesuai dengan apa yang telah berlalu tadi, ya, tentang fi'il mudhari'. Tufsidu, yunazi'u, dan yadurru. Fabudi'at bi, ya, kemudian ta, ya, yunazi'u dan yadurru diawali oleh ya. Terus
tufsidu diawali oleh ta. Wal na'khud ya fi'lan yunazi'u ya, yunazi'. Ya, kita jadikan fi'il yunazi'. Wa nadkhulu alaihi ahrufal mudhara'ah. Ya, kita masukkan padanya huruf-huruf mudhara'ah. Ya, fayasiru maka akan menjadi yunazi'u, tunazi'u, nunazi'u, unazi'u. Ya. Yunazi'u ini artinya dia mendebat, dia laki-laki mendebat. Tunazi'u ya bisa untuk anta, bisa untuk hiya. Tunazi'u kamu laki-laki mendebat, atau dia perempuan mendebat. Nunazi'u kami atau kita mendebat. Unazi'u saya mendebat. Menantang ya. Naza'a yunazi'u juga bisa diartikan menantang. Asyawahid. Ini ada 1, ada 2, ada 3 ya. Tentang fi'il mudhari'. Dah, selesai tadi tentang ya fi'il mudhari'. Yang pertama ciri-cirinya bila diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah. Apa aja huruf mudhara'ah? Anita. Iya Anita. Alif, nun, ya, dan ta ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ana itu ya, ana itu. Ini Indonesianya, versi Indonesianya. Nama orang ya, Anita. Nah, kalau versi Arabnya ini ana itu. Ya, ana itu ini kan ada ininya juga. Sekarang domir apa di sini? Yadrusu Muhammadun nahwa. Ya, Muhammad sedang belajar nahwu. Adribul asi. Saya memukul pelaku maksiat. Saya sedang memukul pelaku maksiat. Yatawassalu Muhammadun ba'da sholati. Muhammad bertawasul. Muhammad sedang bertawasul setelah sholat. Yunazzimu Muhammadun waqtahu kai yadrusa. Muhammad mengatur waktunya agar bisa belajar. Lan adribal aulada. Sekali-kali saya tidak pernah memukul anak-anak. Yastajibullahu li'an atawassula. Allah mengabulkan untukku karena aku bertawasul. Ya. Sekarang yang ketiga, ini fi'il mudhari yang belum diawali oleh huruf apapun, ya. Yang kedua, ini ada fi'il mudhari kayyadrusa. Ini ada juga fi'il mudhari yang sudah diawali oleh huruf nasab, ya. Lan adriba, ini adriba sudah diawali oleh huruf nasab, makanya barisnya enggak adribu lagi, enggak domah lagi, barisnya jadi fathah. Terus li'an atawassula, jadi enggak atawassalu. Kenapa? Karena sudah diawali oleh huruf nasab, an, jadi atawassula. Tawassala ya tawassalu ya, atawassula. Atawassalah, atawassalah. Sekarang yang ketiga diawali oleh huruf jazm, ya. Huruf jazm fi'il mudhari'nya alamatnya menjadi sukun, ya, baris huruf akhirnya menjadi sukun. Ayo kita baca. Lam yadrus Muhammadun nahwa. Muhammad tidak belajar nahwu. La tadrib ahadan. Jangan pukul seorang pun. Shalla Ahmadu walamma yatawassal. Ahmad telah sholat dan dia tidak bertawasul. Ya, lamma ini huruf jazm, la juga huruf jazm, lam juga huruf jazm. Nah, setelah huruf jazm, fi'il mudhari majzum
ya, dan baris jazmnya dengan sukun, hukum asalnya ya dengan sukun, ya terus tadrib yatawassal. Nah, kalau ini yang huruf nasab, fi'il mudhari'nya jadinya ya berbaris fathah ya. Fathah itu hukum asalnya. Ya, nanti ada lagi membuang nun pada fi'il, pada af'alul khamsah. Itu nanti, ini kita bahas dulu. Baris hukum asal nasabnya barisnya fathah. Ya, kalau yang ini dhammah rafa, berarti di sini fi'il mudhari'nya marfu' ya, rafa, dan tanda baca rafa'nya dengan dhammah ya, dhammah. Mengapa dia rafa? Karena tidak diawali oleh huruf apapun, baik huruf nasab maupun huruf jazm. Makanya barisnya dhammah dia. Nah, berarti ini sekaligus ya, kita belajar fi'il mudhari sekaligus baris-baris fi'il mudhari. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang fi'il madhi ya, fi'il madhi itu harokatnya tidak berubah, mabni dia, mabni. Baris akhirnya itu nggak berubah, fi'il mudhari ya. Nah, kemarin. Nah, ini dia mabni. Fi'il mudhari dia mabni. Mabni fathah, mabni dhammah, dan mabni sukun. Jadi sampai hari kiamat barisnya nggak berubah-berubah fi'il madhi. Sesuai dengan mabninya ya. Mabni fathah, fathah dia, mabni dhammah, mabni sukun nggak berubah. Ya. Berbeda dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia hukumnya mu'rab. Ya. Mu'rab itu artinya berubah harokat akhirnya sesuai dengan huruf yang mengawalinya ya. Kalau dia tidak diawali dengan huruf apapun, barisnya tetap dhammah. Nah, kalau sudah diawali dengan huruf nasab, barisnya jadi fathah fi'il mudhari'nya. Kalau diawali dengan huruf jazm, baris huruf akhirnya jadi sukun. Nah, itu dia perbedaan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau dari segi kata, kalau fi'il madhi domirnya dia di belakang ya. Kalau fi'il mudhari di depannya ada huruf mudhara'ah, dan huruf mudhara'ahnya itu sesuai dengan domir-domirnya. Domir ana, anta, anti, nahnu, huwa. Ya, ada huruf mudhara'ahnya di depan. Sudah. Ini kita lanjutkan besok aja ya. Ya. Nah. Ustazah, mau nanya Zah, Iya. huruf jazm sama huruf nasab itu apa Zah? Huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Huruf yang masuk pada fi'il mudhari, dan dia ada artinya hurufnya. Kayak kai, ini artinya agar. Lan, sekali-kali tidak akan. An, ini hendak. Bedanya sama apa? Dia digunakan kalau huruf jazm, setelah huruf jazm nanti kita ada bahas, dan itu harus kita hafal. Huruf-huruf nasab itu apa aja, nasab ya, huruf-huruf nasab itu apa aja, huruf-huruf jazm itu apa aja, nanti kita hafal ya. Huruf jazm fi'il mudhari setelahnya sukun ya. Ini diantara hurufnya nanti masih huruf jazm itu masih ada lagi ya. Masih ada. Nah, jadi fi'il mudhari ini dia bisa dimasuki huruf-huruf ini dan barisnya bisa berubah ya. Itu diantara ciri-ciri fi'il mudhari juga, ada huruf yang masuk kepadanya, dan huruf ini nggak bisa masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il madhi nggak bisa, dia hanya masuk kepada fi'il mudhari. Belum, ini bahasa cuma ringkas aja ya, bahwasanya fi'il mudhari nanti bisa dimasuki huruf-huruf dia, dan ketika dimasuki huruf-huruf dia berubah. Untuk pembahasan detailnya nanti ada judul selanjutnya, judul tentang huruf-huruf ini ya, huruf jazm, huruf nasab, dan itu harus kita
hafal ya. Sebagaimana yang kita ketahui, namanya tata bahasa grammar harus kita hafal. Dari awal kemarin kita belajar tentang kata terbagi 3, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, itu harus kita hafal. Jadi namanya belajar grammar ini, belajar tata bahasa tuh harus dihafal. Kenapa harus dihafal? Karena ini isinya gini-gini aja dia ya, isinya nggak berubah sampai nanti pun ya nggak berubah, makanya harus dihafal. Setiap judul kalian harus hafal, namanya kita belajar bahasa ya. Isim, fi'il, huruf. Isim itu pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, fi'il itu artinya apa, pembagiannya berapa, ciri-cirinya apa. Huruf itu terbagi berapa, terbagi 3. Ada yang masuk pada isim, ada yang masuk pada fi'il, ada yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Nah, itu harus kita hafal dari awal kita belajar kemarin ya. Itulah gunanya ada ujian ya, jadi kalian tahu sampai mana di hafalannya ya, untuk pelajaran bahasa ini, pelajaran nahwu. Kalau nggak dihafal sampai nanti nggak paham nanti pelajarannya, karena dia dia saling berkaitan, saling keterkaitan ya. Sama kayak kalian belajar bahasa Inggris kan juga dihafal, rumus-rumusnya itu dihafal ya kan.